Bang Gafur, selamat sore, bisa dengar suara Cindy? Ya, selamat sore Mbak. Bang Gafur, besok nih sidang pra-peradilan perdana jam 9 pagi. Persiapannya udah apa aja? Ya, tentu kami sudah persiapkan untuk mengajukan pra peradilan ya Mbak ya. Dan besok itu agendanya adalah sidang perdana ya Mbak. Hmm. Sidang perdana kami sebenarnya berharap supaya besok ini supaya persidangan kita bisa cepat, maka kami berharap Polda Metro Jaya harus juga datang untuk memberikan jawaban terhadap permohonan kami. Karena kalau Polda Metro Jaya tidak hadir ya tentu akan memperlambat lagi proses pra peradilan gitu Mbak. Dan sampai sekarang masih belum dengar juga konfirmasi kehadiran Polda? Belum, kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Polda Metro Jaya apakah besok mereka hadir atau tidak. Tetapi yang pasti adalah besok sidang pra peradilan adalah sidang perdana di mana kami akan menyampaikan apa yang menjadi dasar daripada permohonan besok Hmm. di hadapan hakim tunggal ya, karena pra peradilan kan tidak menggunakan majelis hakim, hanya satu hakim tunggal, Mbak. Dan itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Oke. Pak Sintia. Dengan Cindy, Bang Gafur, sorry. Tapi Mbak Bang, Cindy, oke. kenapa kan biasanya Bang Roy Suryo kan dengan Dr. Tifa kan selalu berjalan bersama-sama. Tapi kenapa ketika soal pra-peradilan yang satu memutuskan untuk ditarik gugatannya, yang satu kok jalan terus, kok nggak kompak nih? Iya, memang tidak harus kompak itu jalan bersama ya, karena juga dakwaannya kan juga pasti berbeda, Mbak. Hmm. Peristiwa pidana yang diduga adalah kejahatan itu kan juga berbeda, sehingga kami dari tim kuasa hukum tentu memikirkan untuk mengambil langkah dan cara hukum yang tentu akan berbeda. Ada hal yang mendesak bagi kami, yaitu kenapa kami mengajukan pra peradilan ini, karena kami melihat bahwa penangkapan dan penahanan kemarin yang diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi, termasuk juga seluruh relawan Pak Jokowi, itu kami melihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga ini yang perlu diluruskan gitu. Dan satu lagi terkait dengan objek pra peradilan itu tidak hanya berhubungan atau terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi ada satu objek pra peradilan yang kami juga akan uji besok ya sebagai bagian dari upaya paksa, yaitu status pencekalan Mas Roy yang harus dicabut oleh pengadilan. Jadi itu sangat urgen, sangat penting bagi kami sebelum kita masuk kepada persidangan pokok perkara. Tapi kalau ada kesan juga kemudian pra-peradilannya baru diajukan last minute, kemudian kan ya wajar ketika ada juga pertanyaan jangan-jangan ini taktik mengulur waktu. Anda tanggapannya gimana? Kami tidak mengulur waktu ya Mbak, karena pra peradilan itu berdasarkan ketentuan KUHAP itu satu lembaga pra peradilan yang ketentuan dari sisi waktu juga cepat ya. Jadi tidak ada kami mengulur-ngulur waktu gitu Mbak. Jadi itu saya kira satu persepsi yang salah. Memang berdasarkan pasal 163 KUHAP yang baru terhadap permohonan pra peradilan, karena ini adalah ketentuan hukum acara pidana yang baru, bahwa pokok perkara itu memang harus ditunda dulu sementara waktu gitu. Jadi kami dianggap mengulur waktu itu bukan menghindari persidangan, tidak, tetapi memang karena berdasarkan pasal 163 KUHAP yang baru, ketika tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa itu mengajukan permohonan pra peradilan, maka terhadap pokok perkara yang nantinya disidangkan oleh jaksa penuntut umum itu harus ditunda untuk sementara waktu. Dan penundaan ini kan sifatnya hanya sementara waktu gitu. Kita nggak tahu apakah 1 minggu ataukah 2 minggu. Tergantung dari kecepatan Polda Metro Jaya segera memberikan jawaban atau kemudian juga nantinya hadir dalam persidangan. Kalau belum hadir, nah ini yang kemudian akan memperlambat proses pra peradilan gitu. Jadi kami juga ingin cepat gitu ya Mbak, karena berdasarkan ketentuan hukum acara pidana kan cuma 7 hari batas waktunya gitu ya, sejak sidang pra peradilan gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak hadir, nah itu tentu yang akan memperlambat proses pra peradilan. Jadi kalau dianggap ini mengulur waktu ya tidak tidak tepat lah mengulur waktu. Orang Berarti juga ketentuan waktu untuk digelar pra peradilan itu juga sangat limitatif gitu ya. Dan yang terjadi kan adalah hanya penundaan sementara waktu gitu. berarti juga Pasti. sebenarnya dari kubu Bung Roy Suryo pengen cepat-cepat sidang juga, buru-buru pengen pembuktian juga sebenarnya. Oh, kami tentu akan mengikuti semua ketentuan hukum acara pidana ya. Dan tahapan-tahapan persidangan itu kan sudah diatur secara limitatif dan ketat di dalam ketentuan hukum acara pidana. Kalau kita menggunakan KUHAP yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, ya, yang diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP terkait dengan objek pra peradilan,
pra peradilan itu akan gugur secara hukum ketika pokok perkara itu sudah naik persidangan. Tetapi kami menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang baru, yaitu ketentuan pasal 163 ayat 163 lah, 163 bahwa permohonan pra peradilan itu harus dihentikan untuk sementara waktu ketika belum ada putusan final dari pra peradilan. Dan pra peradilan itu kan putusannya final, tidak bisa dilakukan upaya banding maupun kayak kasasi gitu. Jadi ya kita bersabar aja dulu sampai nunggu putusan dari pra peradilan. Dan ini ketentuan hukum acara pidana kita yang baru kan, lembaga pra peradilan, kemudian pengadilan negeri yang nantinya mengadili pokok perkara ini kan juga sedang melakukan penyesuaian hukum gitu. Jadi tidak ada masalah, jangan ada tuduhan bahwa ini kami mengulur waktu. Tidak ada kami mengulur waktu gitu. Oke, kalau gitu saya juga mau minta tanggapannya sekarang sudah bergabung bersama kami juga Andi Azwan. Bung Andi, kalau tadi dari pihak kubu Roy Suryo membantah mereka nggak ngulur-ngulur waktu dengan mengajukan pra peradilan. Kalau Anda melihat manuver Roy Suryo di last minute ini gimana?